kadang anak muda kan pengen mengubah dunia menjadi agen perubahan dan sebagainya. Tapi satu hal yang kadang kita nggak sadari itu adalah bahwa salah satu cara yang efektif untuk menjadi agen perubahan itu dengan kebijakan publik. Jadi dengan ada kebijakan publik yang dibangun pemerintah itu, kita bisa bantu orang banyak untuk ibaratnya mencapai apa yang mereka mau. Kita jadi perpanjangan tangannya pemerintah kayak gitu kan. Nah dari situlah saya berpikir bahwa saya harus ambil kuliah di bidang administrasi publik supaya saya bisa belajar gimana caranya merumuskan kebijakan teknologi yang sifatnya inklusif yang nantinya bisa bermanfaat untuk ASN dimanapun mereka berada, di tempat yang paling terpencil sekalipun, seperti itu. Ya, kembali lagi di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sujaya Pos bersama saya Vano Tahalil dan juga dan saya Isratna, co-hostnya Vano. Iya, dan acara hari ini bakal sangat istimewa sekali ya. Yes, terus ini juga pasti jadi episode yang mungkin kalau kemarin kan menghadirkan bintang tamu yang memang memberikan motivasi positif gitu. Betul. Nah, hari ini juga kita akan begitu, tapi lebih kayak cerita yang sebetulnya ini emang bikin anak muda jadi lebih semangat gitu. Betul, ya episode terakhir kan kita bahas tentang prestasi anak muda di Palembang yang selama ini kita nggak tahu. Betul. Kali ini juga sebenarnya kita mau bahas prestasi anak muda di Sumatera Selatan lagi nih. Iya dong. Iya, dan tamu kita pada sore hari ini ada Faiza Ufaira Yusuf atau biasa disapa Vira. Kasih tepuk tangan dong. Udah cantik, smart, kayak gitu banget nggak sih Iya. gitu ya? Waktu masuk studio saya langsung terdiam. Karena kamu tidak selevel loh. Emang suka begitu Bu Ibu. Dan sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada episode kali ini, tentu saja acara kali ini dipersembahkan oleh Lamonde Palembang, oleh kita. Cuma sayang Lamondenya masih di adon, makanya belum dikirim ke studio. Masih di adon ya, say. Masih di adon. Vira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Macet nggak lewat sini tadi? Lumayan macet ya. Lumayan macet ya. Tapi udah makan ya? Udah minum? Udah aja deh pokoknya. Udah aja lah pokoknya. Ya jadi yang menarik dari Vira ini, Vira salah satu penerima beasiswa LPDP ya. Dan ini nanti kita bakal kulik guys. Yes. Dapatnya kuliahnya gimana jauh tuh sekali. Caranya? Iya, jauh dapat sekali. kuliah di New York. Di New York City. Mesti gitu New York. New York ini sebelah mana Tanjung Priok ya kalau boleh tahu. Aduh Bapak, taunya Tanjung Priok doang deh. Kira kesibukannya sekarang apa? Kalau sekarang masih kerja di BKN. Oh ya, Vira ini jadi sebetulnya seorang aparatur sipil negara ya. Kalau kita taunya PNS. Gitu. ASN. Tapi Vira ini juga masih muda banget loh. Iya, masih muda banget. Umurnya masih berapa sih? 27 tahun 27. Tuh, masih beda setahun lah sama saya. Ih, Anda. Oke, Vira kan sibuk kerja juga jadi ASN gitu. Terus sekarang mau mempersiapkan untuk kuliah S2 gitu di Columbia University ya di New York. Nah, kan itu Vira juga lulus ikut seleksi ini ya, LPDP kan. Nah, itu boleh dong cerita-cerita mungkin dari awalnya kenapa bisa akhirnya mau mencoba untuk ikut tes LPDP itu gitu. Jadi sebenarnya memang dari dulu dari SMA tuh udah punya mimpi pengen kuliah S2 di luar negeri. Dan waktu saya kuliah memang saya lihat banyak senior dan juga teman-teman yang udah ikutan seleksi beasiswa LPDP itu dari tahun 2015, 2016. Itu waktu itu saya tahun terakhir kuliah kalau nggak salah. Jadi saya tuh juga udah punya target, sebenarnya udah set target dari lama kalau nanti suatu hari kalau ada kesempatannya saya harus coba tuh daftar beasiswa LPDP. Tapi habis itu kan saya lulus kuliah terus sempat kerja di retail. Terus kayak bingung lah cari jati diri lah sebenarnya saya maunya tuh ngapain. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk kerja di sektor publik, daftar CPNS di Badan Kepegawaian Negara. BKN ya. Iya, dan di situ
sebagai PNS itu kita punya privilege untuk yang namanya menjalankan tugas belajar. Jadi kalau tugas belajar ini kita masih terdaftar di instansi tersebut, tapi kita menjalankan tugas sebagai pelajar di kampus tertentu, dan ini kalau tugas belajar itu umumnya disponsori memang, dan di sini sponsornya beraneka ragam, dan sebenarnya nggak cuma LPDP doang yang bisa memberikan beasiswa, banyak juga pemberi beasiswa dari lembaga lainnya kayak gitu. Nah waktu itu kan kalau nggak salah Vira jadi ASN dari tahun berapa tuh? 2019. 2019. Nah Iya. waktu ikut seleksi LPDP itu? LPDP 2021. 2021. Nah kan ASN nih maksudnya di tempat kerja pasti lumayan hektik lah ya, lumayan sibuk. Betul. Waktu itu bagi-bagi waktunya gimana tuh? Persiapan untuk persiapan seleksi sama ngatur jam kerja tuh repot nggak waktu itu? Iya, sebenarnya lumayan tricky. Jadi sebenarnya ada alasan kenapa saya daftar itu di tahun 2021, karena kita tuh sebagai PNS, saya kan baru diangkat tahun 2020 sebagai PNS, dan itu tuh ada syaratnya kita baru boleh menjalankan tugas belajar atau daftar program beasiswa itu 2 tahun setelah kita jadi CPNS kayak oke, gitu. oke, Jadi oke. memang baru bisa daftar di tahun 2021. Saya emang udah ada target kalau nanti tahun kedua jadi PNS, saya mau daftar, mau cari beasiswa ke luar negeri. Tapi sejujurnya di awal saya masih belum tahu purpose saya itu apa kuliah. Sampai suatu hari saya ada kesempatan untuk, memang sebenarnya saya beberapa kali sering ke instansi daerah ya. Saya itu bertanggung jawab untuk 4 provinsi di wilayah kerja Sumatera Selatan. Jadi ada Provinsi Sumsel, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi. Sumbaksel berarti ya? Iya, Sumbaksel. Satu region Sumatera bagian selatan berarti Betul. ya? Jadi saya memang beberapa kali sering ke Kabupaten Tebo, Bungo di Jambi, terus ke Empat Lawang dan sebagainya. Nah, ada satu kesempatan di pertengahan tahun lalu, jadi saya berkunjung ke Empat Lawang, dan di situ saya banyak interaksi dengan ASN setempat. Iya, iya. Di situ mereka tuh banyak mengeluhkan terkait infrastruktur di teknologi. Ya, kamu Jadi kan kan- kebetulan pernah ke sana juga. Iya. Jadi sedikit banyak terbayang ya. Betul. Nah, jadi saya tuh mendengar keluhan kalau mereka itu nggak bisa mengakses aplikasi yang dibangun oleh pemerintah pusat di jam kerja. Jadi mereka baru bisa mengakses aplikasi tersebut di dini hari. Jadi jam 1 sampai jam 3 subuh seperti itu. Dan itu menghambat kinerja mereka, Betul, terus betul. efeknya juga ke kinerja organisasi kan. Nah, dari situ baru saya kayak dapat aha momen ya, ibaratnya kayak gitu, kalau oh ini nih yang kayaknya yang bisa dikulik, dan ini juga bisa jadi sarana saya untuk bisa ngasih impact yang jauh lebih besar di masyarakat, khususnya ASN yang ada di daerah kan, bahwa ternyata ada fenomena di mana terjadi ketimpangan teknologi di sini, dan juga adanya digital gap, dan saya sadar peran saya sebagai ASN itu di sini bisa dimainkan dengan cara, kalau saya tahu gimana nih cara menjembatani digital gap Digital gap tersebut. tadi, iya. Dan disitulah saya mulai merumuskan kayak story-nya, gimana kita sebagai ASN bisa berperan dalam perumusan kebijakan terkait ketimpangan teknologi seperti itu. Jadi saya di situ berpikir bahwa kadang anak muda kan pengen mengubah dunia menjadi agen perubahan dan Iya, sebagainya. Tapi satu hal yang kadang kita nggak sadari itu adalah bahwa salah satu cara yang efektif untuk menjadi agen perubahan itu dengan kebijakan publik. Jadi dengan ada kebijakan publik yang dibangun pemerintah itu, kita bisa bantu orang banyak untuk ibaratnya mencapai apa yang mereka mau. Kita jadi perpanjangan tangannya pemerintah kayak gitu kan. Oke. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa saya harus ambil kuliah di bidang administrasi publik, supaya saya bisa belajar gimana caranya merumuskan kebijakan teknologi yang sifatnya inklusif, yang nantinya bisa bermanfaat untuk ASN dimanapun mereka berada, di tempat yang paling terpencil sekalipun, seperti itu. Iya, kan. Keren. Karena emang nggak bisa dipungkiri sih di beberapa daerah tuh digital gapnya berasa banget. Iya. Ya, salah satu Empat Lawang, Betul. kita juga belum lama ini kan habis kesana tuh. Jadi udah terbayang situasinya seperti apa. Tapi memang ini tuh sebenarnya juga jadi alasan kuat Vira ya, maksudnya kayak emang ternyata dibalik mungkin stigma negatifnya orang-orang publik tentang ASN yang katanya cuman santai doang, sebetulnya Oknum. iya, Nah, kita harus tekan oknum ya, ya. oknum ASN yang supaya memang nggak menuduh oknum. dipandang seperti itu, Ya. tapi mungkin Vira juga harus memperlihatkan ke publik bahwa stigma itu harus benar-benar harus dikurangin gitu ya, karena sebagai ASN Vira juga udah ngelihat kepekaan itu gitu, kekurangan-kekurangan itu, sehingga
menjadikan Vira untuk bisa berbuat banyak lah ya tentang kekurangan di sana gitu. Ya, mengabdi untuk orang banyak, mengabdi untuk negara, sesederhana itu. Ya tadi Betul, sesederhana yang perlu itu. di-highlight adalah tadi Vira ngomong anak muda nih sering pengen jadi agen perubahan tapi bingung mulai dari mana, bener gak Vira? Tadi kan ngomongin digital gap, terus LPDP. Nah, proses seleksinya waktu itu kayak gimana Vira? Ya, kalau untuk proses seleksinya sendiri ada 3 tahap. Yang pertama itu seleksi administrasi, yang kedua itu seleksi substansi akademik, yang ketiga baru seleksi wawancara yang terakhir. Nah, kalau untuk administrasi sendiri kita mempersiapkan esai, kemudian berkas-berkas seperti sertifikat bahasa Inggris kayak IELTS atau TOEFL, lalu surat usulan dari instansi kalau misalnya kita ASN, lalu surat rekomendasi juga dari pimpinan kayak gitu. Nah, kalau udah disaring dari seleksi administrasi, baru kita ke seleksi substansi akademik namanya. Nah, itu kurang lebih kalau mungkin teman-teman pernah ikut tes CPNS, kurang lebih mirip tes CPNS. Intelijensia umum dan juga tes wawasan kebangsaan itu, tapi agak lebih beda, agak lebih susah kalau menurut saya. Seperti itu. Dibanding. Nah, dari tadi kita ngomongin LPDP Iya, terus nih kan. benar. Nah, sebenarnya LPDP ini apa sih, Vira? Mungkin bisa cerita ke teman-teman Ya, ngobrol setelah yang Vira udah terjun langsung gitu kan ikut tes. Nah, LPDP itu seperti apa sih gambarannya mungkin? Ya, kalau LPDP sendiri merupakan lembaga pengelola dana pendidikan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di mana LPDP itu memang memberikan beasiswa ke seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali dengan penggunaan dana abadi. Jadi memang sudah dialokasikan dana abadi tersebut untuk orang-orang yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, S2, S3. Jadi bukan di bawah Kementerian Pendidikan justru ya? Iya. Jadi di bawah Kementerian Keuangan. Betul. Apa tadi? LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan. Itu terbuka untuk semua masyarakat Indonesia? Iya, terbuka untuk umum dan dia memang kalau kita mau daftar itu ada beberapa jalur. Kalau saya sendiri daftar ke jalur beasiswa targeted PNS TNI Polri. Ya, jadi memang dikhususkan untuk pekerja di sektor publik. Pekerja sektor publik. Berarti artinya sebenarnya masyarakat umum yang memang yang bukan ASN lah ya. Iya. Kayak kita anggaplah seperti itu, saya dan itu juga bisa ya? Bisa, itu ada jalurnya namanya seleksi reguler, kayak gitu. Ada juga sekarang itu untuk santri, ulama, ada juga jalur beasiswa afirmasi, ya. Dan itu hanya S2 aja kalau PDP? S3 ada. S3 juga ada. Betul. Tapi sebenarnya dari secara mekanisme ketika kita mengikuti tahapan awal sampai akhir gitu di LPDP sendiri itu, kalau Vira sendiri ngerasanya ada yang sulit nggak sih atau dipersulit atau mungkin justru ini sangat memudahkan kita untuk bisa meneruskan jenjang pendidikan ke yang kita inginkan gitu? Alurnya sih relatif bisa diikuti dengan baik ya selama kita baca syarat-syaratnya dengan teliti ya. Apalagi di awal itu kita memang harus mempersiapkan esai dengan matang seperti kontribusi kita ke Indonesia dan juga semacam personal statement kenapa kita mau kuliah. Jadi memang harus disiapkan secara matang dan dipikirin betul-betul purpose kita mau lanjut studi itu apa dan nantinya apa nih yang bisa kita kasih ke Indonesia, kontribusi seperti apa yang kita bisa berikan seperti itu. Nah, tadi Vira nyebut esai. Berarti waktu proses seleksinya ada penulisan esai kan? Yang waktu itu yang Vira angkat di esainya tuh apa? Boleh tahu nggak? Karena kan perlu kontribusi kita untuk Indonesia, terus tujuan kita belajarin itu apa? Boleh nggak cerita esai Vira tuh waktu itu apa? Siapa tahu bisa teman-teman sama PDP kan jadi penasaran. Betul, apa sih? Kadang mungkin mentoknya di esai itu karena kan. Terus juga boleh ceritain selama proses esai itu seperti apa gitu? Kayak tulis tugas akhir atau nyusun skripsi nggak kayak gitu? Sebenarnya esainya tuh batasi berapa ribu kata, saya sejujurnya lupa, tapi nggak terlalu panjang sih. Yang jelas di esai itu saya kayak secara runut menceritakan kehidupan saya itu dari kayak gimana saya dibesarkan, ke lingkungan seperti apa, dengan keanekaragaman yang ada. Saya sebenarnya sangat meng-highlight poin di mana saya dibesarkan di tengah keanekaragaman agama, suku seperti itu, dan gimana saya juga tinggal bagaimana saya menjadi kaum minoritas pada saat sekolah gitu, karena kan saya waktu itu sekolahnya di
yang basisnya pendidikan agama Katolik ya, tapi di situ ternyata malah seru banget karena bisa ketemu banyak orang dengan aneka latar belakang. Nah itu tuh yang saya highlight di paragraf awal pada saat menulis essay. Kemudian habis itu baru secara runut kayak waktu kuliah saya ngapain, terus pengalaman pekerjaan dan bagaimana akhirnya saya memutuskan untuk shifting nih pengen daftar CPNS kayak gitu. Nah baru saya ceritakan pengalaman yang saya bilang tadi, yang saya ke daerah, kemudian ketemu banyak ASN yang banyak keluhannya dan saya juga menceritakan tentang keresahan saya tentang gimana nih saya ada di situ, mereka nanya ke saya tapi saya belum punya solusi yang berarti. Dan di situ saya juga tekankan bahwa kalau saya misalnya memang punya kesempatan untuk belajar lagi dengan beasiswa LPDP, saya bisa pulang dengan bawa solusi untuk ASN-ASN yang mengeluhkan semua itu ke saya dan juga tim yang ada di kantor seperti itu. Oh berarti saya kira esainya itu adalah tentang di mana emang apa nih yang mau kita bawa gitu. Berarti esainya lebih ke itu ya, maksudnya lebih ke cerita kita dari tentang kehidupan kegiatan kita gitu ya? Iya sebenarnya atau memang sebetulnya temanya bebas aja gitu? Dia ada temanya, secara garis besar itu kayak kenapa kita mau lanjut studi, kemudian kontribusi apa yang kita bisa berikan ke gitu. Indonesia. Nah untuk sampai ke kontribusi itu kan nggak bisa langsung langsung ke plug situ, gitu jadi ya. kayak harus ada ceritanya yang disusun, jadi ada benang merahnya kayak gitu. Jadi mereka juga sebenarnya lihat dari proses awalnya kenapa akhirnya memutuskan untuk ikut seleksi ini dan akan memberikan kontribusi apa untuk negara ini kan. Iya, jadi proses berpikir kita juga kelihatan Iya, kan di betul, essay itu betul. seperti itu. Karena kan kalau essay bukan cuma 1-2 baris tadi kan panjang Iya, biasanya. iya, Makanya menarik sebenarnya, biasa kadang dari essay dia itu tadi Vira bilang dari essay itu kelihatan cara berpikirnya seperti apa gitu. Betul, dan itu juga yang sebenarnya mungkin dijadikan bahan pertanyaan oleh pewawancara pada saat seleksi tahap ketiga, yaitu wawancara itu. Jadi sebisa mungkin kita memang konsisten dengan apa yang kita tulis dan apa yang akan ditanyakan oleh pewawancara. Jadi harus sinkron. Harus sinkron. Itu betul. sih menurut saya. Bahwa esainya benar-benar ditulis sendiri. hasil pikiran sendiri iya, gitu ya. buah Benar. pikiran Nah, kita. dan memang cita-citanya tertuang melalui esai itu. Betul. Tapi ini ya, kan ada banyak banget kampus bergengsi di luar negeri gitu. Kenapa akhirnya Vira memilih Columbia University? Iya, sebenarnya pada saat saya daftar LPDP itu saya daftar tanpa letter of acceptance. Jadi waktu itu saya belum diterima di kampus manapun, tapi saya bisa milih nih 3 kampus yang ada di list LPDP, kampusnya apa aja. Di situ saya nggak milih Columbia sejujurnya, karena saya berani bermimpi untuk daftar ke sana aja nggak sama sekali. Iya. Awalnya gitu ya. Bener, karena syaratnya juga tinggi, kriteria IELTS saya juga di atas yang saya punya, jadi kayak wah nggak deh gitu, nggak kepikir malah sama sekali. Jadi waktu itu saya daftar di 3 kampus. Yang pertama itu di University of Leeds di Inggris, kemudian Victoria University of Wellington di New Zealand, Selandia Baru. terus di Ohio State University Di Jepang, Michigan. Amerika. Iya, Amerika. di Ohio. Terus saya daftar yang pertama itu jurusannya administrasi publik, yang kedua e-government, yang ketiga sama Master of Public Administration juga. Udah tuh, saya waktu itu mau ke Leeds karena Leeds itu kan kotanya kecil ya, jadi di situ tenang ya, dia nggak hiruk pikuk. Jadi saya tertarik banget nih kalau misalnya setahun di sana. Oh ya, dan terus kalau di Inggris itu belajarnya cuma setahun, jadi nggak usah lama-lama. Dulu saya mikirnya gitu. Nah kalau Vira di Columbia ini dapat 21 berapa? bulan. 21 bulan, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, Nah, kayak gitu. Dan terus kalau di Leeds ini dia juga banyak modul-modul tentang inequality studies, jadi studi tentang ketimpangan, gimana ketimpangan itu bisa terjadi berdasarkan berbagai faktor demografi dan sebagainya, terutama di bidang teknologi. Dan ada juga di situ profesor yang fokusnya juga di bidang inequality study. Udah tenang tuh saya, alhamdulillah lulus kan, tahap 1, tahap 2, tahap 3 lulus. Udah saya insya Allah ke Leeds gitu, saya mikirnya tahun depannya, which is tahun ini kan. Beberapa bulan setelah saya diterima LPDP, saya dapat surat kalau di Leeds jurusan Master of Public Administration akan tutup di tahun 2002-2003, di tahun ajaran tersebut. Jadi saya disarankan untuk daftar untuk ditransfer ke jurusan lain, namanya adalah
Master of Social and Public Policy. Gitu. Sebenarnya dia cukup mirip, 70% mirip lah, cuman ada sedikit modul yang memang nggak ada di situ gitu. Okay. Tapi karena di awal saya udah daftar Public Administration, jadi saya nggak boleh tuh transfer ke jurusan yang namanya beda gitu. Akhirnya saya konsul lah ke bagian customer service LPDP gitu, dan saya disarankan untuk daftar ke kampus yang kedua. Dah saya daftar ke kampus yang kedua di Wellington itu sama. Saya keterima, jurusan e-government ditutup di tahun ajaran ini dan ditransfer ke jurusan lain namanya Public and Policy Management. Sebenarnya bisa aja sih kalau kita mengajukan pindah kampus ke jurusan itu, tapi saya kayak nggak yakin sama diri sendiri bisa nggak nih gitu. Sementara untuk daftar kampus yang ketiga itu kendalanya belum buka pendaftaran, baru buka ke tahun berikutnya gitu. Jadi wah gimana nih gitu, saya dikejar waktu ibaratnya kan. Akhirnya saya konsul lagi gitu, apa sih tata cara supaya kita bisa melakukan perpindahan kampus, terus kampus-kampus mana aja yang bisa. Jadi rupanya ada beberapa kondisi di situ, ada buku panduannya tentang perpindahan kampus, macam-macam sih kondisinya, ada yang karena faktor kesehatan, kemudian ada juga ini nih yang akhirnya yang mencetuskan saya kenapa bisa pindah kampus nih. Apabila penerima beasiswa itu mendapatkan kampus di istilahnya perguruan tinggi utama dunia. Jadi perguruan tinggi utama dunia itu ada Columbia, ada Stanford, dan list-list universitas yang saya nggak pernah kepikir untuk daftar sebelumnya karena kayak nggak mungkin saya daftar karena ke kayak pesimis sini duluan gitu ya. Betul, kayak udah takut duluan sebelum mulai gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, wah mentok karena Ohio belum buka pendaftaran, saya harus daftar nih sekarang karena saya nggak bisa sebulan 2 bulan kayak hidup dalam ketidakpastian. Ini harus maju nih. Akhirnya saya cari-cari kampus gitu kan, sempet pengen coba Cornell, UCLA, sampai akhirnya saya memutuskan ke Columbia. Itu kenapa? Karena di Columbia itu kan nama programnya Master of Public Administration. Di situ ada spesialisasi namanya Technology, Media and Communication. Jadi benar-benar persis menjawab apa yang saya cari. Bahkan lebih persis daripada kampus pertama yang saya daftar, yaitu Leeds. Ya, jauh lebih persis. Jadi memang fokusnya di spesialisasi teknologi itu dia jadi mahasiswa itu akan belajar bagaimana cara merumuskan kebijakan teknologi yang sifatnya inklusif. Jadi benar-benar kejawab di situ. Langsung klop ya. Betul. Jadi pada saat proses pendaftaran saya juga sempat membangun komunikasi dengan salah satu pengajar di situ via Zoom waktu itu. Jadi namanya adalah Profesor Alexis Wichowski. Itu sebenarnya highlight dari proses pendaftaran saya karena ternyata beliau tuh merupakan tokoh prominent di New York. Jadi selain sebagai seorang pengajar di Columbia, beliau juga merupakan Deputy of Chief Technology di pemerintah kota New York. Jadi di situ saya mendapatkan banyak input terkait tentang technology inequality dan apa yang bisa ditulis di essay dan sebagainya kayak gitu. Jadi banyaklah insight yang dikasih oleh Profesor Alexis kayak gitu. Dan fun fact juga kenapa saya tambah yakin mau pilih Columbia University itu karena waktu saya SMA, kalau kita throwback lagi, saya tuh punya mimpi dulu kalau nggak kuliah HI, hubungan internasional. Ya komunikasi dua itu, tapi nggak kesampaian pas S1. Saya pengen banget masuk kalau nggak HI UI, komunikasi UI dulu, tapi nggak kesampaian. Akhirnya saya kuliah manajemen dan ternyata itu semua tuh terwujud di Columbia ini. Saya kuliah di Fakultas International Affairs, hubungan internasional ya. Dan spesialisasinya tuh ada komunikasinya. Langsung. Jadi kayak ternyata mimpi yang tertunda tuh dijawab itu 10 tahun kemudian. Itu makanya kayak ngelihat sebetulnya kayak emang udah diatur gitu ya, maksudnya yang pilihan pertama nggak bisa, yang ini juga nggak bisa, gitu kan? Di New Zealand juga nggak buka-buka, dan yang terakhir ketemu sama yang emang benar-benar diinginkan gitu, yang dicari. Bahkan salah satu kampus universitas utama ya di dunia. Ini kalau Columbia kayaknya ada beberapa tokoh Indonesia yang kuliahnya di sana dulu ya. Iya. Kalau nggak salah Pak Prabowo, bener nggak sih? Pak Prabowo, saya pokoknya ada beberapa tokoh Indonesia yang kuliahnya di Columbia. Iya. Cinta Laura kalau nggak salah. Cinta Laura. Ya. Pak Mahfud MD. Mahfud MD ya. Sama Tasya Kamila. Tasya Kamila. Yes. Berarti nanti keluar dari sana juga jadi tokoh utama di Indonesia nih kayaknya. Selanjutnya adalah Vira itu. Saya adalah Vira.
Nah, Amin. balik lagi ke proses seleksi tadi. Jadi dari proses yang panjang tadi Mas, ada drama kampusnya tadi mendadak tutup gitu sampai akhirnya final nentuinnya di Columbia tuh berapa lama prosesnya Vira dari seleksi awal sampai ke akhir ke finalnya? Sebelum seleksi awal tuh saya sempat persiapan kelas bahasa Inggris dulu. Iya, karena Ya. bukan TOEFL lagi ya, IELTS ya. IELTS, ya. IELTS ya. Jadi dari Januari 2021 Aha. saya udah nyiapin, udah ngelis kampus apa aja yang mau didaftar kayak gitu. Sampai Februari 2022 saya apply ke Columbia tuh. Jadi kurang lebih setahun lebih prosesnya, iya. Setahun lebih sampai akhirnya bulan Maret 2022 dapat pengumuman dari Columbia kalau rupanya alhamdulillah keterima. Ya, setahun 2 bulan jadi kurang lebih. Proses untuk seleksinya aja sampai setahun lebih, persiapannya aja Iya. udah panjang Sampai- banget ya, persiapannya setahun lebih. Jadi kalau misalnya sebetulnya kemarin tuh mikirnya sederhana ya, kayak S2 langsung masuk, kayak ternyata nggak segampang Nggak itu juga. segampang itu Bu. Berarti proses persiapannya Panjang banget panjang satu tahun lebih ya berarti Tapi persiapannya. pada saat itu Vira mempersiapkan itu kan pasti butuh energi yang terkuras, waktu, terus mungkin belum lagi stres. Nah itu gimana tuh Vira pada saat itu gitu, atau nangis sama ibu atau aduh gimana nih bakalan jadi nggak sih sebetulnya Belum gitu. hektik di kerjaan Iya, tadi kan, belum apalagi hektik di kerjaannya mesti ke pekerjaan. daerah-daerah Itu terpencil gimana terkadang. menghadapinya? Itu bener banget sih, kayak kadang kita udah repot di kantor, mana rumah jauh ya, PP Iya, iya. bisa berapa jam gitu. Belum lagi pulang kadang masih harus ada kerjaan lagi, terus baru nyiapin application beasiswa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bisa aja terlewati, dan mungkin karena support system ya. Iya. Selain keluarga di rumah yang emang selalu siap untuk diajak diskusi, Iya. brainstorming dan sebagainya, teman-teman di kantor, atasan di kantor itu sangat suportif kalau saya lapor bilang kalau Pak saya izin mungkin besok saya akan cuti karena saya mempersiapkan aplikasi gitu. Jadi saya selalu meluangkan dalam sebulan tuh sehari 2 hari full itu untuk konsen full ngerjain aplikasi, dan alhamdulillah memang disupport penuh sama pimpinan di kantor. Jadi itu juga berperan penting sih. Jadi saya memang ada fase di mana ini saya full seminggu ngerjain semua kerjaan beres, supaya minggu depannya saya bisa lancar ngerjain essay atau latihan IELTS kayak gitu. Tapi ya menarik ya, maksudnya selain support system, keluarga tentu saja pasti Iya, support pasti, kan, tapi pasti. tempat kerja juga support. Iya, jarang-jarang ada ya misalnya. jarang gitu. Kadang-kadang Betul. orang harus sembunyi-sembunyi dulu ya untuk sembunyi-sembunyi, Iya, tahu-tahu itu ada sih, begitu. saya gitu beruntung kan. sih, bisa dibilang sangat beruntung karena mereka sangat ngerti, dan saya bener-bener cerita, Pak misalnya saya minggu ini kerjain ini gitu, boleh nggak Pak saya izin beberapa hari gitu cuti gitu untuk ambil intensif IELTS. Jadi saya waktu itu sempet tes IELTS 3 kali sebenarnya Mbak Mas. Iya, supaya bisa masuk ke Columbia ini, karena IELTS saya belum cukup kan. Jadi di situ saya memang bener-bener minta waktu, minta izin ke pimpinan supaya bisa fokus dulu untuk tes IELTS saya beberapa hari. Seperti Tapi itu. gimana sih Fir, maksudnya kayak ngumpulin mood untuk belajar itu kan susah banget ya, apalagi mungkin orang-orang yang udah kecebur di pekerjaan, enak di karir gitu. Nah itu untuk ngumpulin moodnya supaya kita bisa tetap semangat belajar tuh seperti apa gitu, gimana caranya? Iya. Gimana ya? Sebenarnya saya tuh tipenya kalau lagi mengejar sesuatu itu akan terus saya kejar. Jadi justru saya emang kayaknya selalu on the mood gitu, selalu in the mood untuk ngerjain itu, karena mungkin itu emang bener-bener yang saya pengen. Jadi saya selalu cari cara dan meluangkan waktu. Jadi memang waktu itu untuk ngerjain esai dan nyiapin segala aplikasi beasiswa dan juga kampus itu adalah prioritas utama saya hari-hari. Jadi udah bukan jadi beban lagi sih, malah jadi sesuatu yang asik, karena pada saat kita proses nulis esai dan sebagainya itu kan kita jadi kayak lebih mengenal diri sendiri ya, kayak maunya kita apa, visi misi kita ke depannya apa, kayak gitu. Jadi lebih ke proses yang asik tapi agak ngeri-ngeri sedap karena kita kayak bisa nggak ya, lolos nggak ya, tapi udah jungkir balik pagi ke pagi, bisa nggak sih, tapi alhamdulillah bisa dilewati. Nah untuk sampai di titik Vira yang sekarang ini ya, Vira merasa seperti apa sih dukungan dari keluarga, terutama orang tua ya, dari ibu bapak, mungkin supportnya jenisnya seperti apa, mungkin
dari kecil juga Vira udah ditanemin apa nih sampai akhirnya Vira tuh bisa sampai di titik ini gitu? Kalau peran orang tua ya sangat besar ya, karena tadi yang kayak udah saya bilang, orang tua tuh teman saya diskusi hari-hari. Jadi nggak soal tentang kehidupan setiap harinya aja, tapi juga soal esai, soal kerjaan pun saya diskusi itu ke orang tua, baiknya kayak gimana. Kalau dibilang cara saya dibesarkan sih, saya bisa dibilang anak kecil yang bebas ya. Jadi saya itu nggak ada tuntutan dari kecil itu untuk yang belajar, ranking, karena nggak mampu juga, nggak bisa juga, nggak nyampe. Jadi saya nggak ada tuntutan untuk kamu harus matematika nilainya segini. Kan ada ya orang tua kayak gitu ya, harus juara olimpiade sains gitu. Tapi ini enggak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak ada pressure kayak gitu. Atau kamu harus juara umum kayak gitu. Karena saya punya teman-teman yang kayak kalau dia nggak juara nanti dia nggak boleh begini. Saya alhamdulillah nggak ada. Masa kecil saya bisa dibilang bahagia. Saya menjalankan peran anak-anak sebagaimana mestinya, main, jadi belajar main musik, pokoknya apa yang saya dikasih ruang, betul. Saya dikasih ruang untuk explore apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka kayak gitu. Jadi pokoknya kalau menurut orang tua saya itu waktu kecil sampai sekarang sih yang penting tuh kita tuh belajar bahasa Inggris, itu basic ya. Terus ngaji sama belajar musik kayak gitu dulu. Mungkin karena dari kecil udah kelihatan sukanya musik, terus gambar atau mewarnai, jadi memang difokusinnya ke situ. Jadi dari saya SD, SMP, SMA pun ya memang sih kadang ada rasa tertekan kayak kok nilai saya nggak sebagus yang lainnya nih, kok kayaknya susah banget bertahan di sekolah tuh. Kayaknya gimana banget gitu. Bisa naik kelas aja udah puji Tuhan. Terus fun fact, saya tuh kelas 10 ibu tuh pernah dipanggil ke BK. Oh ya, kayak dari beberapa pelajaran tuh cuman sekian yang lulus, susah banget emang kayak untuk naik kelas tuh. Pada saat itu mungkin adaptasi dari SMP ke SMA susah ya. Jadi susah banget, tapi ternyata bisa dilewatin. Bisa lulus SMA ya. Tapi berarti benar-benar ya, maksudnya ruang maksudnya kayak apa, lingkungan keluarga yang demokrasi itu benar-benar bikin kita tuh bebas untuk memilih ya, maksudnya kayak kita tuh mau kemana, kita tuh mau apa tuh kita jadi bisa tahu sendiri gitu maunya apa. Diberi ruang, jadi akhirnya potensinya bisa terpenuhi gitu. Betul, keluar sendiri gitu. Betul. Jadi kenapa lihat gue? Ya enggak, bukan hidupnya tertekan gitu. Ya bersyukur banget maksudnya Vira selain punya support system di tempat kerjaan yang baik, juga keluarga juga ya support. Dan ternyata dari kecil kedua orang tua Vira ini sudah memberikan ruang untuk menggali potensi sebenarnya. Sendiri bukan dijorok-jorokin, tapi justru Vira ditantang untuk mengenal potensi sendiri, makanya dari esainya tadi tuh bisa stand out. Betul, gitu. keren banget. Keren banget. Ini menata bahasanya belajar berapa lama nih? Nggak, maksudnya yang menarik kan ini jadi saya jadi tertarik, maksudnya Vira ternyata waktu sekolah prestasinya nggak yang mentereng amat ya. Justru enggak ya. Ini justru motivasi teman-teman juga yang sebenarnya mungkin suka mau ngajuin beasiswa kan suka udah takut duluan ya. Udah cheat duluan bahwa sebenarnya nilai akademis yang baik itu akan lebih kalau punya nilai akademis yang baik, tapi tidak melulu itu sebenarnya jadi faktor utama penilaian seseorang layak atau enggaknya menerima beasiswa ya. Vira punya mimpi yang keren buat bangsa ini. Iya benar karena juga pasti harus menularkan apa ya, kayak influence yang positif juga ke anak-anak muda. Kan biasanya sekarang kayak udah capek kerja gitu, mau S2 aduh nggak bisa sekolah, nggak bisa mikir lagi gitu kan, pikirnya langsung berkeluarga, punya uang banyak, the money is not the problem. Tapi ini intermezzo aja nih Vira udah punya pacar belum sih? Belum. Nah, nantilah. Karena begini, karena apalagi kalau misalnya punya pacar itu support system yang lain biasanya. Iya. Terus tapi kayak bingung kan, nih ninggalinnya berat banget ya gitu. 2 tahun lagi ke luar negeri lagi. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau soal luar negeri, di fasilitas dari LPDP sendiri tuh yang bisa kita dapetin tuh apa, Fir? Kalau dari LPDP itu hampir
semuanya ditanggung sih. Semuanya? Ya, dari dana transportasi kita ke negara tujuan atau ke kota tujuan untuk yang program dalam negeri. Kemudian uang bulanan, kemudian yang pasti uang sekolahnya, asuransi kesehatan, terus ada tunjangan buku, tunjangan penelitian, terus ada tunjangan seminar internasional juga kayak gitu. Hampir semuanya ditanggung. Berarti semua dari A sampai Z itu ditanggung sama program LPDP ini. Betul. Memang ada yang beberapa nggak ditanggung. Misalnya kalau situasinya di kampus saya itu ada program verifikasi ijazah gitu. Nah itu nggak ditanggung sama LPDP karena memang ketentuan dari kampusnya. Dan itu nggak mencakup ke tuition fee atau apapun itu. Tapi tadi sebelum acara ini dimulai kan Vira sempat cerita sama kita kan kalau nyari tempat tinggal atau kos-kosan di sana tuh cari sendiri. Nah itu nggak Vir kayak minimum budget kosan tuh berapa gitu? Karena New York kan bisa dikenal juga di salah satu tempat tinggal yang mahal ya. Yang hedon ya, Bo. Bukan hedon lagi di sana tuh. Kos-kosan 2x3 aja tuh, ampun sekali. Itu Tempat ada parkir aja gitu? mahal di sana di New York. Nah itu ada nggak budget khusus? Kalau kita itu penerima beasiswa itu, jadi kita dapat uang bulanan disesuaikan dengan tempatnya. Misalnya kalau kita kayak di New York, di Boston itu $2,200 per bulannya, seperti itu. Dan kita harus bisa menyesuaikan nih kira-kira apartemen atau unit rumah yang seperti apa nih yang cocok dengan kita dan sesuai budget juga yang pastinya kayak gitu. Tapi kan ini itu kan semuanya di cover ya sama LPDP sampai ke tempat tinggalnya sampai sedetail kecilnya. Misalnya nih kan kita berharapnya 2 tahun selesai nih ya. Itu kalau misalnya ada kendala mungkin dalam saat kita kuliah gitu, akhirnya nggak bisa sampai 2 tahun atau lebih dari jangka waktu itu gimana tuh, Fir? Saya tuh kalau nggak salah pernah baca di buku panduan kalau kita tuh bisa kayak mengajukan perpanjangan masa studi, tapi itu ada terms and condition-nya. Itu saya sebenarnya ada SDNK-nya, ada syarat dan ketentuan. Ada terms and condition-nya dan kayaknya nggak semuanya itu bisa kayak gitu, khusus lah kasusnya. Ini sebenarnya saya juga pengen bahas nih kemarin nih di Twitter ya, di ranah dunia maya nih sempat ramai tentang LPDP. Cuma sayangnya memang bukan sesuatu yang positif sih. Yaitu tadi tentang masalah masa tinggal tadi itu tuh. Jadi ada beberapa oknum sekali lagi yang mesti kita garis bawah, mesti kasih tanda kutip oknum. Ada oknum penerima beasiswa LPDP ternyata mereka dengan sengaja gitu loh memperpanjang masa tinggalnya. Maksudnya lulusnya sengaja dilama-lamain gitu loh. Karena tadi pertama katanya dapat itu kayak Viras contohnya 2000 fasilitas yang oke, bahkan ada yang kerja katanya sudah di sana walaupun sebenarnya nggak boleh kan kerja di sana. Iya, kita nggak boleh kerja kasar, tapi kalau kayak magang di kampus itu masih boleh jadi teaching assistant itu nggak apa-apa. Nah, masalahnya magang di kampus di sana itu bayarannya itu lumayan ya katanya sih, katanya. Jadi ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu kayak gitu loh. Makanya juga teman-teman juga ngobrol juga nanti kalau ada yang kalau Vira sudah pasti nggak mungkin lah ya. Pastilah percaya orang memang benar-benar ingin berbakti untuk negara. Jadi teman-teman juga yang sudah lulus sana jangan sampai kayak gitu-gitu deh. Maksudnya jangan punya motivasi tersembunyi loh kayak gitu loh. Betul. Jangan sampai punya motivasi. Kalau kuliah aja lah kuliah selesai aja, gitu ya. Benar. Pulang ke negara Indonesia langsung berkarya. Nah, ngomong-ngomong nanti kalau sudah pulang dari Columbia University itu ada Vira diharuskan nggak berkarya untuk Indonesia atau daerahnya? Atau plan apa yang mau di itu? Kalau saya sih karena saya ASN ya, jadi otomatis memang harus pulang karena saya punya surat tugas belajar itu kan kayak ada dari tanggal sekian hingga tanggal sekian gitu, dan nanti memang harus balik lagi nih ke sini untuk kerja kayak gitu. Terus mungkin tadi terkait yang tadi, iya kita kan kuliah kan udah dibiayain pakai uang negara, belum lagi uang bulanan dan sebagainya. Kita itu nggak bisa lo ngebalikin itu semua dalam bentuk materi, ya mungkin bisa aja kalau kita kaya raya. Satu-satunya yang bisa kita kasih balik itu ya pengabdian kita ke negara, apalagi sih gitu yang kita bisa kasih gitu. Jadi kalau saya pribadi ya saya akan pulang, saya akan mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan di studi yang saya emban betul, dan mungkin nanti impactnya bisa jauh lebih luas kan harapannya ke masyarakat kayak gitu. Tapi udah ada gambaran belum nanti tinggal di sana mau kayak bikin vlog, daily vlog gitu, kuliah di luar negeri kan udah banyak ya. Ada nggak yang mau kayak gitu ya? Paling enggak niatnya adalah untuk memotivasi teman-teman Vira atau anak-anak yang nanti akan mau meneruskan gitu.
Boleh Mungkin juga saya tuh orangnya kurang pede ya kalau bikin vlog-vlog kayak gitu tipenya ya. Tapi sempet kepikiran Kepikiran mungkin. ya? Paling nggak share kayak gimana sih Iya, iya. hidup hari-hari di situ. Hidup hari-hari di luar negeri itu seperti apa kayak gitu kan. Dan juga ya, pokoknya saya yang paling menarik itu ternyata Vira akademisnya cukup oke. Maksudnya teman-teman yang tadi mau beasiswanya tuh suka ragu karena kayaknya akademisnya nggak Iya. mampu nih, maksudnya ya TOEFL-nya kurang, sebenarnya nggak masalah yang kayak gitu-gitu. Bukan nggak masalah, itu harus tetap. Harus. Maksudnya jangan minder duluan. Iya. Wah, jangan minder duluan. Yang pasti jangan takut bermimpi. Kadang kita tuh udah keder duluan, belum Iya. apa-apa belum nyoba aja udah enggak. Padahal coba dulu, kita nggak tahu loh potensi kita tuh sampai Iya. mana. Kadang kita nggak yakin sama diri kita sendiri, tapi orang lain yakin loh kita tuh bisa ya. Benar, Orang lain benar, aja bisa, benar. masa kita nggak bisa. Terus satu lagi yang saya sadari itu, terlepas dari mungkin saya punya dukungan orang tua, teman, terus mungkin saya bisa bikin esai yang cukup baik, yang bisa stand out mungkin di tangan Di mata dewan Iya, penilai tadi. dewan penilai itu ya. Tapi saya tuh sadar kalau kita tuh punya Allah yang over all things kompeten gitu kan. Jadi kita serahin aja semuanya. Karena kalau memang itu jalannya udah di situ, pasti insya Allah dimudahkan gitu. Iya. Jadi kita Dibukain percaya aja jalannya. sama power yang lebih tinggi gitu. Kerjakan bagian kita, sisanya Tuhan yang kerjakan. Betul Wih, banget. keren banget. Gitu. Saya jadi lupa tadi mau ngomong apa ya. Coba Ibu dulu. Saya sama ingat. Lupa serius. Ya kalau dari aku sih mungkin kalau Vira sendiri tuh pernah ngerasa begini nggak sih kayak mungkin akan ada peluang yang lebih besar lagi setelah ini, tapi dalam bentuk yang mungkin effortnya agak lebih besar gitu. Ada nggak kepikiran ke situ? Maksudnya kayak ini mungkin untuk mewujudkan sesuatu setelah ini ada effort yang lebih besar untuk dilakukan. Ada nggak? Mungkin pada saat menjalankan proses belajar di sana ya, saya sebenarnya lebih cenderung ke situ sih, yang effort lebih besar yang harus saya lakukan, karena saya harus adaptasi lagi, udah lama nggak sekolah, udah kayak 5 tahun lebih nggak sekolah, terus juggling hidup hari-hari di situ, budaya yang beda. Iya, mempersiapkan culture shocknya belum juga. Betul ya. banget. Dan di sana kita nggak punya Gojek, nggak punya apa yang bisa memudahkan hidup kita kayak di sini. Jadi lebih ke tantangan Tantangan di situ ya. bisa menyelesaikan tanggung jawab studi di situ atau enggak aja sih. Kalau untuk sekarang ya. Tapi ada nggak mau ibu atau bapak akan ada plan juga untuk nemenin Vira di sana beberapa waktu? Kayaknya sih belum. Mungkin harapannya sih pas wisuda orang tua bisa datang hadir ya. kayak gitu. Dalam waktu 2 tahun kurang 3 bulan, bulan. tadi. 3 bulan. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Saya sebenarnya pengen nanya dari awal, cuma lupa terus. Vira waktu apply itu sempat ditolak nggak di LPDP itu? Alhamdulillah. Atau sekali langsung jos gitu? Iya, aja? sekali coba. Sekali langsung jos. Keren ya? Nah, tapi kan ya kadang ada orang yang apply kan suka ditolak, terus coba lagi. Jadi Vira tuh sekali langsung dapat ya? Alhamdulillah. Tapi menurut saya yang paling berat tuh tahap kedua sih, seleksi substansi akademik tadi. Oh, oke. Itu yang berat ya? Saya usaha banget di situ karena matematik saya tuh aduh. Oh, ada tes matematika ya? Ada. Saya nggak jadi deh. Ya, Udah mundur dulu ya. Saya nggak jadi deh. Matematikanya bikin saya Tapi ini- pusing ya. Tapi ini aku baru kepikiran. Vira kan lahir dari seorang ibu yang berkarir sebagai jurnalis gitu ya. Kok Vira nggak ikut jalannya ibu gitu jadi jurnalis? Kan pasti dari kecil wah, Iya. ibu keren juga nih gitu kan. Ibu Pasti kayak jurnalis gitu dong, ya, ayahnya kan? juga seorang birokrat ulung gitu. Terus emang dulu juga bapak atlet kan gitu kan. Nah terus kenapa nggak ikut dua-duanya Salah gitu? satu dari Kok ya. ini iya gitu. kenapa ya? Nggak tahu, mungkin karena udah sering lihat kayak apa kerjaannya kayak gitu kan, jadi kayak pengen coba yang lain Iya, kayak iya, gitu, iya. lebih ke kayak gitu sih. Terus saya rasa saya nggak punya nyali segede itu untuk jadi jurnalis deh. Kayaknya jurnalis tuh harus bener-bener berani ya kan, Kayak ibu ya, ibu nggak berani boleh banget ya. capek, harus sering ketemu orang ya kan, kayaknya nggak deh. Kayak gitu ya. Tapi Serahkan pada ahlinya. daya juangnya nggak berkurang. Betul, Daya daya juang nggak juang- berkurang. benar-benar. Dan menghapuskan stigma-stigma yang negatif-negatif tadi tuh kayak gitu. Dia bisa libas itu semua. Bebas sih itu ya. semua. Vira, terakhir. Oke. Bukan pertanyaan,
bukan juga jargon. Mungkin Vira mau kasih pesan-pesan buat teman ngobrol. Penonton kita namanya teman ngobrol. Mungkin teman-teman ngobrol yang juga lagi mungkin saat ini sedang menghadapi proses seleksi atau mungkin punya cita-cita yang sama untuk kuliah di luar negeri. Lagi mempersiapkan juga mungkin. Mungkin closing statementnya silahkan sambil lihat ke kamera di sana. Buat teman-teman ngobrol yang mau daftar beasiswa, kebetulan besok tanggal 5 pendaftaran terakhir seleksi LPDP tahap 2. Iya. Semangat, persiapkan esainya dengan baik, konsisten dengan apa yang ditulis, terus cari story yang menarik untuk dituangkan di esai, dan percaya sama kemampuan kita kalau kita bisa, dan kalau kita tahu apa yang kita mau, kita pasti akan benar-benar meluangkan waktu untuk itu. Jadi jangan takut nggak punya waktu atau misalnya capek karena kerjaan hari-hari. Kalau misalnya kita memang memprioritaskan hal tersebut, pasti bisa. Bisa, percaya kalau Vira bisa, semua juga pasti Semua bisa. juga pasti bisa. Ya, sekali lagi terima kasih Vira sudah bincang-bincang Sama-sama. menarik, memberikan Ya, kita terima kasih. memberikan insight yang sangat menarik. Kapan berangkat jadinya? Insya Allah tanggal 21 ini. Tanggal 21 Agustus, ini. iya. Wow. Oh, kita ke Oke. bandara juga dadah-dadah. Yeah. Udah kita dari sini aja, Fir. Iya. Hati-hati ya, Fir. Bukan kita numpang ke New York. Iya, jangan dong. Iya. Oke, terima kasih Vira sudah mau ngobrol, berbagi hal-hal yang sangat positif, yang sangat baik, jadi motivasi anak-anak muda di luar sana. Terus juga mudah-mudahan semua lancar ya, Fir. Amin. Keberangkatan, proses belajar sampai lulus, mudah-mudahan Amin. semuanya lancar ya. Jadi sosok yang membanggakan keluarga dan kita semua Iya. tentunya. Amin, Dan tentu Terima saja kasih kita juga banyak. menantikan nanti karya dari Vira untuk Dan cerita bangsa. baru ya, cerita baru ya kita tunggu ya. 2 tahun lagi dong kita ngobrol. Gak apa-apa, yang penting kita tunggu dulu. 2 tahun lagi. Oh enggak, nanti kalau udah setahun kita ininya via Zoom aja Oh, kita. iya. Betul, bisa Podcast jadi. via Zoom. Benar, Ngobrol-ngobrol benar. gimana sih hidup di New York sana menjadi Yes, mahasiswa. apa sih ada istilahnya loh ininya kalau orang Indonesia yang di luar sana tuh. Diaspora. Nah, jadi seorang diaspora di sana tuh kayak apa? Diaspora ya, bukan dispora. Diaspora. Diaspora itu dinas pemuda dan olahraga. Baiklah Vira, terima kasih dan semoga nanti semuanya dilancarkan dari persiapan keberangkatan sampai kuliah di sana. Seperti tadi udah sampaikan Iya. pokoknya Is. Dan tentu saja doa kita mengiringi Vira sampai berangkat nanti dan Amin. sampai pulang tentu saja. Kita nantikan Amin. karya-karyanya nanti untuk Indonesia ya setelah Amin. pulang ke Tentunya. Indonesia. Terima kasih banyak. Baiklah teman ngobrol, itu perbincangan sangat menarik sekali. Tentu saja ini memberikan kita wawasan yang baru Is ya. Betul. Jangan ragu akan kemampuan diri kita, bahwa kadang potensi yang gak kita lihat ternyata dilihat oleh orang lain gitu loh. Dilihat oleh orang lain, dan jangan takut untuk mencoba Ya. karena kita nggak pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Wis. Dan tentu saja hari ini ternyata 2 episode ini kita bertemu dengan putra-putri Sumatera Selatan yang ternyata memiliki prestasi-prestasi yang sangat membanggakan. Dan buat teman ngobrol juga di luar sana, mungkin kalau ada hidden gem atau permata yang tersembunyi Iya, yang kita boleh. belum tahu, Bawa boleh ke langsung sini. bawa ke sini, kita Bawa ngobrol-ngobrol, kita kulik, dan supaya dunia juga tahu bahwa Betul. Sumatera Selatan tidak kekurangan putra-putri yang berprestasi. Yes. Dan tentu saja acara hari ini dipersembahkan oleh La Monde, oleh Kito, ya kan? Kalau datang ke sana ada tulisannya Is, Kate Duonya ya kalau nggak salah Kate ya. Duonya, Kate ya. Duonya. Beneran. Nanti jangan lupa bawa La Monde ke New York ya. Siap. Nanti kayaknya La Monde juga mesti ngirim nih buat bekal Vira dari Palembang ke New York sana. Boljuk nih. Baiklah. Ini juga tidak kalah penting, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sriwijaya Post, Sripoku TV, dan juga Tribun Sumsel tentu saja untuk mendapatkan berita-berita terkini dan terpercaya. Di mana Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post tentu saja merupakan jaring dari Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan akhir kata saya Panata Halil beserta. Dan saya Isratna, pamit undur diri. Kami juga mewakili kerabat kerja siang hari ini. Mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan kami bersama Ya. Vira. Sampai bertemu lagi di podcast Ngartis selanjutnya. Tidak ada yang kita kata, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.